Permenkes nomor 19 2021 ini Bang, yang ditandatangani 5 Juli yang di-mention tadi itu sebenarnya melanggar narasi Presiden. Hasil konsultasi juga dengan KPK Bang. Jadi kalau seandainya ada yang berbayar, maka punya tendensi adanya unsur jual beli. Menunjukkan bahwa fungsi negara menjadi tidak hadir. Jadi soal vaksin gotong royong berbayar individu ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya pertama bahwa Permenkes nomor 19 2021 ini Bang, yang ditandatangani 5 Juli yang di-mention tadi itu sebenarnya melanggar narasi Presiden. Karena pelanggaran itu fatal sekali ya, karena Presiden sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa ini vaksin ini gratis. Jadi kalau di level individu itu tidak ada yang berbayar. Bahkan yang gotong royong yang kemudian perusahaan dikenakan biaya itu pun masyarakat atau individu itu tidak dikenakan. Jadi secara prinsip, dan ini sebenarnya hasil konsultasi juga dengan KPK Bang. Jadi kalau seandainya ada yang berbayar, maka punya tendensi adanya unsur jual beli. Dan itu bisa menjadi batu masuk, pintu masuk ya ke KPK untuk mengobservasi ini apa yang terjadi. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ini ada narasi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah ini seringkali mengalami kegagapan Bang. Jadi Permenkes yang terakhir dirubah ini kan sebenarnya mengubah Permenkes pada tahun yang sama, ya, yang pertama ini, yang terakhir kan nomor 19, di mana orang individu bisa bayar. Tapi kan sebelumnya itu tanggal 24 Februari, Permenkes nomor 10 tahun 2021. Artinya, ini Permenkes ini selevel tingkatan menteri ini, perubahannya hanya 5 bulan, Bang. Menurut saya, harus menunjukkan komunikasi yang gagap ini karena perubahannya begitu cepat. Dan apalagi yang saya bingungkan adalah secara bisnis ini kan gotong royong yang dimaksudkan ini yang untuk individu ini kan yang menjadi ujung tombaknya adalah BUMN. Jadi secara bisnis aja ini sudah kelihatan sekali adanya hubungan yang kuat, keterikatan yang kuat antara Kemenkes dengan BUMN. Dan apalagi kalau kita tahu ini kan Pak Menteri Kesehatan ini kan mantan wamennya Pak Erick Thohir. Jadi saya melihat ini ada entanglement ya, ada keterikatan yang kuat dalam melahirkan undang-undang ini. Jadi kalau misalkan kemarin salah satu jubir BUMN mengatakan kami ini hanya operator, regulatornya Kemenkes. Kalau saya melihat ini ada konflik Bang, ini ada konflik kepentingan yang terjadi antara dua kementerian ini. Artinya ini kok satu sisi tadi kan saya juga mendengar Bu Nini mengatakan kami di DPR aja belum dikomunikasikan. Bagaimana mungkin 4 Juli itu hari sebelumnya tidak dikomunikasikan, 5 Juli udah ditandatanganin. Jadi ada satu proses yang menurut saya secara governance ya itu bermasalah. Yang ketiga Bang yang ingin saya sampaikan adalah dalam perspektif kebijakan publik berbayar individu harus bayar vaksin itu sangat problem. Pertama itu menunjukkan bahwa fungsi negara menjadi tidak hadir. Negara ini kan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 melindungi tumpah darah bangsa Indonesia. Dan kalau kita meyakini COVID ini adalah sebagai sebuah serangan terhadap public health Indonesia, maka harusnya negara itu hadir melindungi. Dan bagian dari melindungi ini adalah melakukan program vaksinasi ini secara masif. Ya, bahkan kalau kita lihat di berbagai negara ya, negara-negara lain, itu orang itu diberikan hadiah, Bang, untuk divaksin. Saya akan kasih hadiah kamu supaya kamu mau divaksin. Dan negara demokratis itu tidak memaksakan masyarakatnya untuk vaksin. Ini tidak wajib. Tetapi negara punya kewajiban
melindunginya, kemudian mengiming-imingi hadiah. Itu kan cara bekerja negara yang benar. Negara hadir gitu dalam penanganan COVID. Yang keempat, ini ada persoalan kita nih punya adegium nih bahwa yang gratis itu kualitasnya di bawah dari yang bayar. Nah, jangan-jangan ini ada image begitu, bayar lebih baik daripada yang gratis. Nah, ini kan parah sekali. Jadi kesan ini nih nggak boleh ada terhadap vaksin ini. Vaksin ini harus betul-betul mengatakan bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat secara gratis itu adalah vaksin yang terbaik yang negara bisa peroleh dalam waktu relatif singkat dan jumlah yang banyak. Ya, mungkin efikasinya dianggap di atas sudah rata-rata lah begitu, tapi ini yang terbaik. Itu yang narasinya harus disampaikan. Tapi kalau kemudian ada image gratis itu lu jelek gitu. Harusnya berbayar. Nah, kalau itu maunya pemerintah mengatakan seperti itu kan berarti menunjukkan kegagalan vaksin itu sendiri, bahwa vaksin itu kok kesan yang di gratis ini kok kesannya memang kelas nomor 2 begitu dibandingkan yang bayar. Nah, ini yang nggak boleh. Ini akan memunculkan distrust kepada masyarakat. Jadi orang akhirnya yang sekarang aja sebetulnya orang masih ragu untuk dikasih vaksin gratis. Ditambah kayak begini lagi, saya kira orang akan semakin ragu lagi terhadap vaksin yang diberikan gratis pemerintah. Ini nggak boleh terjadi. Ini kesalahan komunikasi, Bang, menurut saya. Yang berikutnya, saya ingin sampaikan begini, Bang. Saya dalam posisi bukannya apa istilahnya against ya sama sekali bahwa vaksin gratis itu tidak boleh ada. Kalau menurut pendapat saya, Bang, satu, vaksin yang berbayar itu perlu ada untuk siapa? Pertama untuk warga negara asing, Bang. Kita tahu lah bahwa di Indonesia ini, ya warga kita juga banyak ada di negara asing juga banyak ada di kita. Tidak semua warga asing yang ada di kita ini bekerja pada company yang kemudian mereka diikutkan dalam vaksin gotong royong. Mereka ini juga kesulitan karena mereka tahu ini vaksin ini penting dan mereka ingin vaksin, dia ada di Indonesia, pergi ke luar negeri juga nggak bisa. Mereka ingin mendaftarkan diri mereka vaksin, tapi mereka nggak ketemu channelnya. Nah, menurut saya channel untuk mereka ini, terutama warga negara asing yang tidak terakomodasi dalam vaksin gotong royong, ini perlu diberikan channelnya, biar nanti mereka bisa memvaksin sebagaimana warga negara kita di luar negeri juga bisa vaksin di negaranya, tidak harus kembali ke Indonesia. Nah, ini yang menurut saya ada faktor kemanusiaan yang kita perlu pertimbangkan. Nah, kalau warga negara asing ini ya boleh-boleh aja kemudian mereka harus membayar sejumlah uang tertentu, kemudian diinjeksi dengan vaksin yang tersedia tentunya di Indonesia. Menurut saya sih itu diperbolehkan bahwa vaksin untuk kategori warga negara asing yang tidak terjangkau oleh company itu diperbolehkan kalau menurut saya, Bang. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa saya kok melihat BUMN ini sebagai yang mengelola vaksinasi dalam hal ini Kimia Farma atau Bio Farma ini mengalami sebuah kekacauan berkomunikasi ya. Sebelumnya kita tahu bahwa sebelum yang kemudian Kimia Farma ya Bang memutuskan kemudian menunda ya tanpa sebetulnya alasan yang sangat spesifik kepada publik, ini kan kacau. Sebelumnya kita tahu tentang obat Evermicin kan ya, Evermicin ya. Ya, Ivermectin. Iya, yang itu kan cacing. Obat cacing yang disampaikan juga oleh Kementerian BUMN. Meskipun kemudian itu membackup dari Kementerian Pertahanan, tetapi ini kan satu narasi yang agak kacau begitu. BUMN menyampaikan yang demikian. Kita juga tahu bahwa BUMN ini sedang mengalami kesulitan uang 72,4 triliun. Ya, mereka menginginkan adanya penyertaan modal negara untuk BUMN tertentu ya kan. BUMN 70 triliun. Iya, ini kan sebetulnya BUMN ini sedang mengalami citra buruk. Yang kalau kemudian ini program ini disampaikan kepada Kimia Farma ya dengan alasan bahwa mereka ada regulatornya, mereka ini dan kemudian mereka mencharge biaya berapa Bang? Hampir 800 ya, angkanya itu 879.140 untuk 2 kali dosis ya kan. Nah, menurut saya ini kesannya jadi bisnis dan ini nggak boleh nggak boleh didiamkan oleh kita, karena kalau sudah modelnya bisnis kayak begini,
ini tidak tepat dalam arti untuk menyelamatkan kasnya BUMN kah, atau untuk tanda kutip BUMN ini dan kroni-kroninya mendapatkan keuntungan dari situasi yang ada. Ini nggak boleh dilakukan oleh para penyelenggara negara, termasuk komisaris ataupun direksi BUMN. Apalagi kalau kita lihat Kimia Farma ini baru kena kasus ya, masalah tes yang ada di bandara. KFD-nya ya, Kimia Farma Diagnostiknya, dan ini kan diberikan juga mereka untuk menyelenggarakan yang berbayar individu ini. Jadi ini ada kekacauan tata kelola di dalam BUMN yang dimaksud ini, yang harusnya sebetulnya harus diperbaiki dulu, disampaikan dulu citranya lebih baik, baru kemudian dia melakukan penugasan. Kalau seandainya ini ditugaskan oleh negara gitu, dia harus menunjukkan penugasan yang profesional terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ini cara berpikirnya kalau menurut saya, kenapa kemudian yang BUMN Kimia Farma ini kabarnya mendapatkan 40.000 dosis yang ready, yang jenisnya Sinopharm, yang itu bisa dibeli oleh masyarakat gitu ya. Itu kan jumlahnya katanya 40.000. Sementara untuk Sinopharm yang sama, itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar ikut vaksin gotong royong ini masih waiting list. Jadi ini kan agak aneh, yang sementara yang harusnya berdasarkan permen yang sebelumnya itu perusahaan ini jatahnya perusahaan yang bayar, tapi mereka masih waiting list. Tapi kemudian dibuka 40.000 untuk yang berbayar ini yang katanya ready, dan saya lihat di berbagai tempat di Kimia Farma itu banyak orang yang sudah mendaftar. Nah ini kan harusnya kasih aja dulu yang waiting list, dihabiskan semuanya, baru kemudian itu diberikan jalur. Ini kan kayak kesannya memang ini bisnis oriented, Bang. Jadi saya kira kacau kalau kita berpikir penanganan COVID ini dengan ada vested interest ya, terutama dalam penyelenggaraan vaksin. Itu dulu mungkin Bang Musa. Terima kasih. Saya tambahan sedikit lagi ya. Gimana ini Ahmad Don melihat DPR seolah-olah kecolongan nih dengan Permenkes ini. Tiba-tiba Kimia Farma juga meluncurkan vaksin berbayar. Apa pendapat? Ya pendapat Anda saya ini kan DPR ini kan menjadi pertanyaan masyarakat ya, bahwa apakah checks and balances itu betul-betul terjadi di DPR. Ya kalau seandainya Permenkes yang bedanya 1 hari gitu ya setelah dari pertemuan RDP dengan Permenkes itu ada, ini sebetulnya satu tamparan kepada lembaga kita, lembaga perwakilan kita, seberapa kuat atau seberapa kredibel mereka di mata pemerintah. Oleh karena itu saya kira ini harus ada perbaikan ya di kalangan DPR ya, para anggota DPR yang terhormat dengan segala hormat. Ini harus melakukan perubahan agar mereka dalam hal ini eksekutif tidak sederhana itu mengeluarkan satu peraturan yang sebelumnya bisa disampaikan gitu. Ini kan kesannya DPR ini bisa di-bypass lah begitu dengan tanda kutip perintah dari eksekutif atau perintah dari presiden. Nah, menurut saya ini nggak boleh dibiarkan, meskipun kita mengerti ya dalam politik di Indonesia ini sekarang ini kan yang namanya partai pemerintah ini kan mayoritas. Tetapi ingat bahwa anggota DPR itu kan bukan bekerja untuk partai, tapi anggota DPR itu kan bekerja untuk rakyat. Jangan sampai perintah partai yang bertentangan dengan masyarakat misalkan, tetapi anggota kita malah dominan kepada perintah partai. Ya itu kita harapannya nggak seperti itu. Harapannya marilah anggota DPR ini harus konsisten dengan perintah aspirasi rakyat.